Majelis Zikir Yamisda Al-Ihsan Bekasi Raya memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad dihadiri jamaah Istighosah Yamisda Al-Ihsan sekitar Jabodetabek. Pimpinan Yamisda Al-Ihsan Jampes Kediri Kiai Haji Agus Ujang Ihsan hadir sebagai Imam Istighosah. Juga Kiai Haji Saefuddin Zuhri pimpinan Pondok Pesantren Fatimah Az-Zahra Kebumen Jateng, memberikan ceramah di acara peringatan Isra Miraj Jamaah Majelis Zikir Yamisda Al-Ihsan Bekasi Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafah. Amma ba'du. Kudamaan al-a'izza wal kurama wal afadil, para alim, para ulama, para masyayikh, khususipun syekhina murabbi ruhina Kiai Haji Agus Ujang Ihsan soho kang putra kekalihipun Gus Mamas, Gus Dimas, ingkang kita khidmati, kita ajeng-ajeng barokah doanya, ilmu-ilmu nafi serta harapan kita selaku amir beliau Istighosah Yamisda Al-Ihsan, kita harapkan barokah dunia dan akhiratnya. Allahumma. Bapak Ibu pejabat pemerintah, tokoh agama, pengasuh majelis taklim, pemuka agama, terutama saudara-saudara kita jamaah Yamisda Al-Ihsan Jampes Kediri yang ada di mana sini? Bekasi Raya. Yang berbahagia tentunya dan yang mudah-mudahan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyelenggaraan atas nama panitia yang telah memanggil kami, kita bersyukur alhamdulillah bisa silaturahmi dengan para hadirin hadirat keluarga besar Yamisda yang ada di Bekasi Raya, sekaligus yang hadir dari Purwokerto. Semuanya mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi dan mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Semua ini saya sangat berterima kasih atas panggilan ataupun timbalanipun, sehingga kami siang tadi masih ada di Kebumen, sholat Jumat di Kebumen, langsung sowan datang Hadratus Syekh sekaligus para keluarga besar Yamisda dan saudara-saudara kami yang ada di lingkungan RW 07. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh sahibul fadilah sekaligus sahibul karamah, sahibul ijazah Syekh Abdul Malik Ihsan. Allahumma amin. Semua ini tidak lepas, tidak mungkin kalau tidak dengan berkah-berkah beliau.
Sebab kami sendiri mengikuti mondok di Jampes sekaligus nderekaken beliau itu boleh dikata lama. Dengan beliau sendiri, kemudian setelah kita mungkin dilanjutkan dengan adanya Yamisda, sehingga beliau Al-Karim Ibnul Karim Syekhina Ki Haji Agus Ujang Ihsan senantiasa bertemu dalam rangka istighosah dan yang lain. Dan kita yakin pada saat kami mengikuti beliau, apa yang kami ketahui dengan kasat mata langsung, apa yang dimiliki beliau, karomah-karomahnya, kami tidak bisa meyakinkan karena kita bukan ahlinya, akan tetapi wujud nyata dari apa yang menjadi akwalnya, ahwalnya, kemudian sikap-sikap yang setiap hari dilakukan oleh beliau, kami meyakini bahwa beliau adalah ba'dul awliya min awliyaillahi ta'ala. Sebab ini salah satu contoh biar yakin. Kita bicara Yamisda dulu, kemudian kita teruskan barokah-barokah Rajabiyah, sekaligus kita mengenang, sekaligus apa istilahnya ulang tahun bagaimana kita menerima perintah sholat 5 waktu. Beliau pada waktu saya khataman Alfiyah Ibnu Malik, ini nyata, dan yang lain masih banyak. Saya setelah diwisuda di Surabaya, saya itu mondok di Jampes. Pondok satu-satunya yang saya datang kemudian belajar itu di Jampes, yang lain tidak. Waktu kami selesai ijazahan kitab semuanya untuk kelas 3 aliyah, itu yang satu itu disendirikan oleh beliau. Waktu itu teman kalau tidak sampai 50 kami teman-teman yang ada dalam wisuda khataman itu. Kitab Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik, itu memang saya pernah membawa kepada cikal bakal buyut-buyut yang mayoritas, kebanyakan di Kediri khususnya itu Simbah Ki Ageng Muhammad Besari. Waktu itu saya disuruh membaca oleh bapak saya, sebab bapak itu juga punya pondok di rumah di Ponorogo, asli Ponorogo pak saya, tapi mungkin di Kebumen, ikut sama Bang Zainuddin. Bang Zainuddin itu orang Jakarta, orang Bogor ya, tapi dapat istri Kebumen, pondok karo kula. Singkatnya, saya disuruh bapak saya baca kitab Qatrul Wais. Qatrul Wais itu kitab kecil. Pada bulan Ramadan disuruh pakai ini pengeras suara. Waktu itu kami memang benar-benar belum belajar sesungguhnya yang namanya kitab nahwu, alatnya. Selesai saya baca, bapak ngendika lek maca pelo le. Pelo niku yo gak jelas. Terkipe gak jelas, i'rabe yo gak jelas. Akhirnya saya malu setelah ada apa yang dikatakan bapak saya tadi. Kami terus sowan ke Simbah Ki Ageng Muhammad Besari, itu sudah sedo. Sebab beliau kisaran hidupnya itu sekitar abad 17. Satu makalah itu ada namanya khabar idza khazidal mu'minu falyubadir ila maqabiris salih. Kalau orang itu saat ada kesusahan, khazan itu adalah susah yang memang sudah bisa dirasakan Pak. Tapi kalau humum itu susah
yang mungkin bisa dirasakan dan bisa diketahui, tapi belum datang saatnya, yaitu adalah susah-susah yang ada di akhirat. Ada siksa kubur, yakin. Ada siksa neraka, yakin. Ada kesulitan-kesulitan di akhirat, yakin, sebab kita orang beriman, tapi belum datang. Tapi kalau hazan itu susah yang sudah datang. Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah, ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal seto juga oleh pamannya, sehingga waktu itu Quraisy merajalela, sehingga kesusahan itu muncul. Tapi akhirnya diangkat oleh Allah dengan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya tidak mengatakan itu. Selanjutnya, pada waktu saya oleh bapak itu dikatakan kamu pelo, kamu nggak jelas kalau baca, saya itu malu. Kitab Ibnu Malik saya, kitab Alfiyah Ibnu Malik saya bawa, kita suwankan kepada Simbah Ki Ageng Muhammad Musa. Corok Jawa ini kulo ampun ngantos kisinan nek kumaca kitab mergo ngilmu. Nah, sebab waktu itu, waktu diajari ilmu nahwu guru saya istilahnya saya nggak percaya. Sebab orang belajar semua ilmu nahwu pasti tahu dari kalimat itu ada isim fi'il huruf, disebutkan di situ daraba zaidun amran. Daraba mukul sapa zaidun zaid amran ing Umar. Lho, Umar jotosin Zaid kapan malese? Dia nggak pernah membalas. Daraba mukul sapa zaidun Pak Zaid amran pada Umar. Nah, Umar jotosin Zaid terus kapan malese? Saya nggak mau diajari seperti itu. Guru waktu itu Pak Toha namanya, dari alumni Lasem. Lalu waktu itu dilaporkan oleh guru saya ke bapak, Guse boten purun diulang nahwu. Akhirnya saya dites, suruh baca kitab Fahrul Razi. Pelo, kalau saya malu, saya bawa ke Mbah Ageng. Jangan sampai saya kapan saja waktunya, bila saya membaca kitab itu tidak ngisi-isi ini apa? Tidak memalukan atau memperbesar kemaluan. Ojo guyu. Nah, itu ketika ijazah terakhir, ijazah sama Syekh Abdul Malik Ihsan, semua sudah kumpul. Beliau itu Syekh, aku tak teko karo awakmu. Beliau bilang, nanti dulu aku mau tanya kalau sampean. Ini kitab pernah dibawa kemana? Nih, padahal itu waktunya, jedanya saya selesai sekolah sendiri di rumah. Waktu diajar Pak Toha itu 10 tahun, sebab saya kuliah dulu, baru saya mondok di Jambes. Habis mondok biasanya itu ada ijazahan seluruh kitab yang dikaji oleh kelas 3 aliyah. Ini hak Pak. Saudara-saudara, ini saya enggak caranya kita harus boten. Kitab itu dipertanyakan oleh beliau, malah beliau bilang tidak hanya Syekh kitabmu kok gawane ini. Syekh Ibnu Malik berdiri di depan rumah, enggak mau masuk gara-gara kowe. Inilah. Coba kalau nggak percaya apa-apa lagi susunan-susunan istighosa itu. Saya yakin yang memiliki aurat-aurat yang ada pada komposisi yang misdah, pasti beliau akan izin kepada pemiliknya. Itu pasti. Dalam salah satunya adalah guru besar beliau adalah Raden Rahmatullah Kanjeng Sunan. Iya, untuk meyakinkan kita dalam istighosa. Nah, setelah itu tidak serta-merta yang namanya Syekh Ibnu Malik itu masuk. Gosek kata Fatihah Isidin kon ngenteni kancamu iki gara-gara kowe. Akhirnya apa?
dengan kata beliau sendiri, bagaimana pun hubungan dengan Syekh Ibnu Malik kita nggak tahu. Bilangnya terakhir, walaupun kamu berdiri di muka pintu ini, saya tetap mau membacakan Fatihah. Anak ini sudah taubat. Sebab apa? Pada waktu itu gara-gara doroba zaitun Allah. Nah kalau jalan Badar kan ada akal turahi fasul sahu. Saya waktu itu nggak pernah makan roti. Sing tak makan budin kalau boleh. Lu kok ngomong roti? Aku nggak percaya Pak Tuhan. Guru saya Pak Tuhan. Ini Pak. Langsung ketika itu karena ditunggu oleh yang namanya santri, beliau terus mengucapkan satu kata lagi terakhir, wis neng arep lawang gak opo-opo. Ibnu Malik dikatakan seperti itu oleh beliau, wis neng arep lawang gak opo-opo. Langsung Al-Fatihah. Itu Pak ijazah. Itu tahu persis saya, sebab kami mengikuti beliau. Boleh dikata sering, bila tampil, bila tindak-tindak kemana saya ikut. Itulah sosok beliau Syekh Abdul Malik sahibul ijazah istighasah. Dan saya ulangi lagi, rangkaian-rangkaian yang ada komplit, sederhana, tapi insya Allah bisa menjawab dan penuh arti, makna dan faedah serta barokah. Insya Allah. Maka yang ngapunten untuk Bekasi Raya dan sekitarnya, mohon kita lebih semangat lagi, apalagi ini saat ini juga disaksikan oleh beliau beserta berkenaan dengan haul beliau. Mudah-mudahan semua mendapatkan barokah. Allahumma amin. Dan tadi saya mendengar, saya juga tanya langsung kepada Syekhina Haji Agus Ujang Iksan, ditambah ya Gus, eman-eman bah nek kur 333 sewu bah, gak kroso bah, gak kroso nek wis kadung wis biasa masuk dalam lingkungan zikir, nek wis kadung seneng masuk gak kroso. Wong kula nate kok ngimami istighosah teng masjid, kula ibadah alin-alitan sareng kecil-kecilan di lingkungan kami, wis kadung masuk Pak, niku ada ular di serambi masjid, ada ular, ketepatan karpet itu tipis karena sudah lama Pak, ular masuk di bawah karpet, wah wis sing zikir kadung masuk zikir, akhirnya apa, ada ular, dia nggak berhenti zikir tapi dia takut, akhirnya seperti tari kicak, tari balik, ular masuk Pak, nah gitu Pak, sebab takut di ular kalau di gitu. Loh lah kok ular itu saya Pak, aku sengimami terpaksa tak pitik, saya injak ini karpet, saya juga bilang la ilaha illallah. Akhirnya apa? Akhirnya tuh ular itu keluar. Lah terus aku cerita sama Gus, "Lah awakmu ya mbok mandek dhisik." Kuwi ngono Mbah, wong arep janji sedekah gak sida sebab masjid sik akeh dibangun to. Nggih, dari renovasi Pak itu. Karena ada di situ orang yang ikut zikir yang bisa ada janji untuk membantu bangun masjid tapi belum terrealisasi Pak, maka diparani ulo daripada besok nang kuburan diparani. Beliau tahu itu. Hak Pak. Dan alhamdulillah ketepatan pada saat ini bulan Rajab, zikir yang ditambah 1000, perkenalan dengan kami, kemudian kita kenalkan siapa sosok walaupun sekelumit sedikit karamah beliau, insya Allah yang ikut ya bisa akan tambah berkembang, tambah barokah. Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa
وشعبنا واغفر لنا ذنوبنا وشعبنا وبلغنا رمضان. أيها صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Barokahnya apa? Tadi dikir saya singgung sedikit supaya apa? Supaya kita lebih meyakinkan dan mengharapkan Rajab itu banyak barokah. In aradtum arahata wa qatal maut min al-'ajzi wal khuruj ma'al iman والنجاة من الشيطان فاخترموا هذه الشهور كلها بكثرة الصيام والندم على ما سلف من الآثام واذكروا خالق الأنام تدخلوا جنة ربكم بالسلام. والله أعلم بالمراد. Apa kata Nabi? Orang yang mengharapkan barokah, salah satunya tadi ada zikir yang ditambah. Itu memang sudah komposisinya untuk beliau. Kita harus berterima kasih nambah zikir bin saya. Alhamdulillah. Tadi ada bacaan Quran. Tadi Gus Dimas juga begitu. Kulhu 3 kali. Surat Al-Ikhlas ditambah. Mengapa? Karena identik dengan apa yang dikatakan beliau Rasulullah Muhammad SAW, bahwa apa? Orang yang kepengen atau punya keinginan satu, dia pada saatnya nanti pulang kembali di hadapan Allah itu dengan rasa enak, tidak payah, tidak sulit, dan dia diambilnya dengan husnul khatimah. Itu salah satunya adalah menghormati bulan Rajab. Dengan apa? Nanti saya sampaikan. Satu hikmahnya apa? Hikmahnya dia diambil oleh Allah kapan saja pada saatnya, tidak merasa sulit, dan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sulitnya ketika diambil oleh Allah. Orang itu seperti ibu kalau bikin roti atau bapak mungkin mengikuti bikin roti, itu ada adonan roti, Pak. Nihayatul Zain kitabnya yang menjelaskan bahwasanya orang yang enak diambil oleh Allah, tidak merasa sulit, itu apa? Seperti rambut yang panjang diletakkan di adonan roti yang belum jadi, yang ada airnya, yang ada gandumnya, yang ada pasirnya, ada gulanya, terus kemudian ada santannya, ada telurnya yang sudah diramu. Itu kalau rambut diletakkan di dalamnya, bila ditarik pasti tidak akan sulit dan tidak akan bersuara. Itu tanda kenyamanan, kenikmatan orang ketika diambil oleh Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, kalau disulit atau dipersulit dalam dia diambil rohnya, maka air pun, apalagi hanya 3 botol, air semuanya, air laut, air sungai, air sumur, bila diberikan kepada orang yang sulit menghadapi nazak atau diambil rohnya, maka dia akan tidak terasa di situ itu puas dan merasa lega bila diberi air seluruh air yang ada. Tetap mongsong, tetap ngelak, tetap haus. Na'udzubillahi min. Loh, ini akan didapatkan oleh kita semua. Mengapa? Dalam zikir tadi, dalam kita datang untuk menghormati bulan Rajab. Allahumma, maka Allahumma barik lana fi Rajab, dan seterusnya. Dan yang kedua,
wal najata minasyaitan. Yang kedua adalah selamat daripada pengaruh-pengaruh setan dan teman-temannya, wa alihi wa ashabihi ajmain. Artinya apa? Artinya karena kita itu berzikir, sudah ada petunjuk dari Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maaf, orang berzikir itu dijaga oleh Allah. Sebab zikir itu adalah ruknut tariq wa miftahut tahqiq wa mansyurul awliya wa mansyurul wilayah. Zikir itu adalah apa? Dasar daripada jalan untuk menyatakan dan meyakinkan bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu dan meyakini Allah adalah satu-satunya yang kita harapkan, insya Allah semuanya akan diberi cukup. Ini contoh mudah, Pak. Jangan pernah mencari cukup kalau kita tidak pernah tahu siapa yang memberi cukup. Carilah yang mencari cukup, Anda akan merasa cukup. Pak, jujur, untuk yang ibu-ibu diam dulu. Ada orang cantik, Pak, bawa permen, ya kan? Ada orang cantik bawa. Kalau bapak-bapak potensinya kalau ada orang cantik pastinya mau. Ini wajar dan jujur, terlepas dari hukum yang sebenarnya. Kalau ada orang normal, dewasa, ngerti wong ayu, pengen bolen. Jujur, pengen bolen. Benar kan? Lo itu bawa permen. Kalau permen potensinya adalah sesuatu yang diinginkan oleh anak-anak. Sebab tahunya adalah permen enak, belum tahu yang namanya manfaat perempuan cantik. Makanya saya tanya, kalau bapak-bapak ada perempuan cantik bawa permen, pilih perempuannya apa permennya? Jujur Pak, jujur Pak, sebenarnya Pak, jujur, pilih permennya apa pilih wongnya? Pilih wongnya. Orangnya ya? Sebab kalau pilih orangnya pasti dapat permen. Itu kalau orang dewasa. Tapi kalau anak-anak pasti milih permen walaupun tidak dapat orang. Tapi kalau ada orang dewasa memilih permen berarti anak. Krosor boleh. Krosor. Makanya kalau mencari cukup tentu dia akan tidak dapat selamanya, tapi kalau mencari yang memberi cukup, insya Allah akan dapat semuanya. Makanya zikir tadi adalah namanya ruknut thariq wa miftahut tahqiq. Kemudian ada mansyurul wilayah. Kalau sudah kita sering menyebut, maka kenyataan orang sering menyebut itu adalah wujud satu keimanannya, dua ada rasa cinta kasihnya, sebab orang yang cinta pasti sering menyebut. Kemudian kalau sudah ada cinta kasihnya, maka yang namanya mansyurul wilayah digelar sumrambah cara bahasa Jawa akan semuanya mendapatkan rahmat, belas kasih, pertolongan, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa yusalli yang memberi rahmat, wa malaikatuhu sedangkan malaikat Allah itu tidak memberi, akan tapi memintakan, memohonkan kepada kita. Sebab kita ketika zikir itu dilantunkan, ada penunggu, yaitu para malaikat yang menghantarkan sekaligus menyaksikan bahwa Gang Kancil sini, apa Bekasi Raya atau yang datang semuanya berzikir itu akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sekali lagi Pak, jujur, pilih permennya atau pilih jalan?
tambah-tambah. Tidak, saya hanya mencontohkan Pak. Kalau orang waras itu pasti pilih ceweknya karena bisa bawa. Maka kalau orang waras mau dia berzikir, mau dia itu mendekatkan diri kepada Allah, mau berzikir melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, menyanjung kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Makanya Pak, singkat kata, kalau mau apa-apa ya haruslah apa-apa, jangan tidak apa-apa, nanti nggak dapat apa-apa. Ya kan? Paham orang bro? Apa ya? Dan kalau ingin apa-apa ya harus buat apa-apa. Kalau ingin apa-apa nggak mau apa-apa, jadinya apa-apa. Ini namanya ikhtiar. Saya contohkan lagi yang mudah. Saya contohkan yang mudah. Jadi dulu itu waktu saya ngaji, ini di Kebumen Pak, ada orang, aduh bro, tahun ini saya suram, gitu. Ya aneh bener. Tahun ini saya suram, Pak Kiai. Loh, maksudnya apa suram? Apa Pak? Saya ini nanam padi, waktunya panen datang banjir. Saya nggak bisa ambil padi saya Pak. Padahal saya itu punya harapan bahwa padi saya itu untuk kehidupan selama setahun mendatang. Maka suram. Lah yang dekatnya itu kan ketika saya duduk sama-sama, yang transit itu ada orang 4. Kamu sih belum apa? Kami sudah petik, saya letakkan di ini, embong. Iya. Datang banjir, pari saya lenyap. Kamu siapa? Besok paling-paling hitam padinya, rasanya enggak Enak. seperti ya enggak enak, itu wajar, tapi kan tidak hilang. Ya punya saya hilang kok. Nah yang satu lagi yang nomor 3 Pak, ambil ban fusuk, kasih belakang ya papan, kemudian padi diambil, letakkan di atas papan, bawa pulang. Pada saat itu banjir. Tapi banjir itu enggak apa, ganti Pak. Akhirnya apa? Akhirnya si air ini enggak surut. Tangganya datang, Pak mau bikin benih di rumah apa Pak? Ngabur Pak. Ini enggak, saya enggak bisa untuk jemur, bukan mau bikin benih padi di rumah. Satu sudah kena banjir, satu hilang, yang satu dibawa pulang tapi tidak bisa mengeringkan. Nomor 4 itu bilang, kalau gitu kita kan nggak punya sawah. Pilih ini Pak sampean. Makanya dia bilang suram. Kalau orang seperti itu namanya dia mengandalkan apa yang ada, tapi tidak pernah memikirkan yang memberikan ada. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah itu menurunkan minas sama'i, dari langit ma'an, air hujan. Wa akhraja, dan Allah itu mengeluarkan dengan air itu bi minas samarat, dari buah-buahan dan hasil tanaman, rizqan, yang menjadi rizki lakum, buat kita semua. Maka jangan pernah, fala taj'alu lillahi andada, jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian nikmatnya, atas kehidupan yang kita terima, atas perilaku yang Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada, jangan pernah mensekutukannya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, sedang kita itu tahu bahwa perempuan cantik itu yang bawa andalan. Ini contoh yang mudah Pak, yang makanya bolehlah kita merasa punya,
tapi jangan pernah meyakini kita itu yang punya, sebab kita punya adalah ada yang punya. Paham gak Pak? Tapi kalau itu zikir, rahmat itu datang, petunjuk itu datang, bukan karena perubahan yang ada menjadi banyak, bukan yang sedikit menjadi banyak, tidak. Orang yang paling bisa menerima pemberian Allah itulah orang yang kaya raya. Betul apa enggak? Dikasih banyak tapi dia belum pernah bersyukur. Dikasih banyak namanya juga syukur tapi nggak pernah syukur. Jebolan pondok la in syakartum la azidanakum apal, tapi kalau dikasih nikmat nggak pernah terima kasih. Ada nggak orangnya Pak? Ada. Pakaiannya hitam mau putih Pak? Hitam. Oh berarti aku juga Pak hitam Pak. Maaf ya Pak. Jadi zikir itulah yang mendapatkan kita barokah, apalagi yang kita hauli itu sudah mengikhlaskan Pak. Maaf, tidak hanya kita dapat berkah dari Allah, kalaupun tidak dapat berkah dari Allah, insya Allah beliau syekhina murabbil khina, termasuk Syekh Ujang Pisan, termasuk meninggal sahibul ijazah, akan merasa tidak nyaman tentang orang-orang yang menjadi keluarganya, termasuk kita-kita ini, bila kita meyakini dengan istighosah tersebut. Jadi lantaran untuk kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, saya contohkan lagi, makin kuat Pak istighosah. Makiyah itu ada 3 Pak. Al-arwah ismani, ini dengan khol, tadi berkah rojab, ya Pak ya? Kalau sekarang ini kita sambung dengan barokahnya khol, kemudian nanti sholat rajab. Ma'iyah itu ada 2. Annal arwah ismani, roh itu dibagi 2 kelompok Pak. Orang sing temriku ada di situ yang namanya muna'amah, roh yang selalu bahagia, nikmat, selalu dia merasa diberkati dari rahmat Allah dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Dan janji itu kalau dalam ayatnya banyak Pak. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun dan sebagainya. Ada 2 roh, yang kedua itu adalah mu'adzabah, roh yang tersiksa, termasuk alladzina kafaru gitu min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu contoh. Jadi 2 roh ini berbeda. Kalau yang mu'adzabah, yang tersiksa Pak, orang tersiksa, maka dia tidak tata lagi, tata zawaru wa tudzakiru, dia tidak pernah mau bertemu dengan satu dengan yang lain, tidak pernah mengingatkan dan saling dia itu bertutur sapa dengan satu dengan yang lain. Dia tidak mengabaikan semua. Sebab apa? Dia sudah merasa kesakitan pada waktu menerima adab dari Allah SWT. Pak, di sini aja di dunia, kalau dia itu sakit, untuk diajak omong-omongan, untuk silaturahmi, ketemu tonggo, ini apa berat Pak, Pak? Apalagi sakit gigi ditambah partigo. Mas, marilah silaturahmi ke rumahnya Bocel Pak, usul. Marilah ke Pak ini apa takmir sana. Ini lebaran Pak, momen yang bagus, minta maaf Pak. Tak bokong pun dulu nggak mau, lagi sakit aja nggak mau Pak, apalagi disiksa. Maka di situ tidak la tatalaki wala tatazawaru wala tudzakiru, tidak bisa mengingatkan dalam masa hidupnya. Tapi kalau yang muna'amah itu ghairul mahbusah, tidak tersekat dan tidak terhambat, tidak terhalang. Karena apa? Sama-sama ada sebuah kenikmatan. Orang bahagia Pak mesti mudah untuk diminta. Nonggonku yo cerita yo
punya uang yuk, ya mau yuk, mangga lah. Itu orang nikmat. Maka di situ orang nikmat. Balmuna anatu ghairun maqbusa. Tatalaki, tatazawaru wa tudzakiru. Dia itu bisa bertemu, bisa saling mengingatkan pada masa hidup. Kemudian pada saat dia itu bertemu juga akan cerita sebelumnya. Di situ disebutkan tatazawaru wa tudzakiru. Nama kana minad dunya, pakai madi. Wa ma yakunu min ahli dunya. Ketika dia masih ada sekarang Purwokerto, ayo istighosah kemana? Ke Gang Kancil, Jalan Kancil, Bekasi, ke Cikarang. Monggo, masih ada hubungan HP, bisa Pak. Ketika itu bisa. Sesudah mati pun yang mendahului bisa Pak, walaupun itu yang kita ajak hubungan sudah mati, sudah sedo, bisa Pak dia. Cuma kita tidak bisa bertemu langsung. Bagaimana kita bisa, katakanlah, dilihat orang yang mati, sebagaimana kita melihat televisi, tapi kita tidak pernah bisa merubah yang ada dalam televisi. Makanya Ali bin Abi Thalib menikah memberikan pesan kepada sahabat-sahabatnya. Ali bin Abi Thalib mengikuti pesan diwasiati oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kitabnya itu kecil, Wasiatul Mustafa. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Hei Ali, kamu berbuat baiklah kepada orang matimu. Fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan. Allah itu mewakilkan malaikat. Pakai nakiroh, saya malaikat itu adalah pesuruh Allah. Tentang siapa malaikatnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Mereka malaikat itu membawa kebaikan-kebaikan yang masih hidup dan diserahkan kepada yang sudah mati. Itu wa ma yakunu min ahli dunia. Yang dilakukan dari orang-orang yang masih hidup ahli dunia kepada siapa? Kepada yang sudah mati. Maka seraya berkata, Allahumma fil liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Seraya yang mati, apalagi Syekh Abdul Malik Ihsan, panjenengan sedekah dengan lantunan zikir, istighosahnya digunakan setiap saat, pasti beliau tahu. Maka beliau akan ikut mendoakan apa yang menjadi keinginan saya. Minimal di situ disebut apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Orang itu mengatakan Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Yang dikirimi doa itu, yang dikirimi sedekah itu, pahalanya maksudnya itu akan seraya mengucap Allah mudah-mudahan memberikan maghfirah kepada orang yang sedekah pada saya. Allahumma apa saudara baik atas nih pengurus. Kalau tidak diteruskan lagi, wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha, dan bahagiakanlah mereka sebagaimana kami mendapatkan kebahagiaan atas surga-surga yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma identik dengan yang namanya berkahnya bulan Rajab. Sebab situ diteruskan bagaimana caranya supaya kita selamat dari setan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dijaga wal khuruja wal iman, dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau menghormati bulan Rajab? Caranya gimana? Caranya disebutkan di situ bikaswati siang. Satu di antara kita yang mampu menjalankan puasa, karena itu sunat pada bulan Rajab, silahkan untuk berpuasa. Tapi kalau tidak, warna dari alam masalah minal azam, yaitu dengan cara kita kecewa atas dosa-dosa kita yang telah berlalu. Mudah-mudahan datangnya Rajab dengan kita berzikir memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma wa najatan nasyaitan. Dengan cara istighfar tadi banyak, ya Allah astagfirullah ya astagfirullah, kali berapa yang datang. Wa najatan nasyaitan fakhtarimu hadhihi syurura kullaha bikasrati siyam wal nadami ala ma salafa minal asam wal kuru khaliqal anami tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Itulah maka
dia akan masuk surga dengan zikirnya mudah, tidak ada kesulitan, karena sudah dijanjikan. Sebagaimana Nabi mengatakan dengan hadis ini, alhamdulillah. Saya ulang lagi, saya teruskan. Nah, terus selanjutnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, hadirin-hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kemudian untuk melakukan ini kadang-kadang cobaannya itu banyak. Kita mau sholat, kita mau berzikir, kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya ada cobaan, ada kendala, Pak. Itu pasti, ujian pasti ada. Untuk pencapaian apapun itu pasti ada kendala dan ujian. Al-ilmu syai'un wa amaliyatul ilmi syai'un akhar wa mas'uliyatuhu syai'un kadalik. Ilmu itu sesuatu, kita sudah tahu berzikir, saya sampaikan tadi dengan barokah rojam untuk mengharapkan doa. Tadi apa yang disampaikan Syekhina, maaf, saya kalau ngaji, kalau urut buatan film kurang sedikit Pak, kalau terus sedikit, nanti ini saya ulang lagi, saya teruskan kalau ada waktu. Pak, sudah ngantuk belum Pak? Kalau ngantuk di pengajian, saya harapkan satu saja Pak ya, mohon tidur boleh kan, tidur boleh, tapi jangan kalau ngantuk itu ke kiri dan ke kanan, sebab tadi sudah dikir la ilaha illallah, ya kan? Tapi kalau ngaji dengan saya walaupun ngantuk, silahkan untuk manggut-manggut, mandul-mandul, sebab itu yang ngaji senang sekali, kelihatannya jenengan cocok terus mandul-mandul walaupun panjenengan tidur, silahkan tidur Pak. Padahal ngantuk jadi Pak. Bagus sih lagi di kuat, tapi ini waras gue saja. Kalau tergantung gue semuanya. Nah, mangan kok orang makan itu kalau sudah kelihatan kenyang, aku juga tahu. Kalau belum kelihatan kenyang, ya aku juga tahu. Terus mau, ya terus. Oh lagi Pak ya. Dan tadi al-muna'amah wal mu'adzabah itu kan minat dunya wa ma yakunu min ahli. Sebab apa? Niki sing ngendika ramanipun simbahipun Sayyidina Agus Kujang Ihsan, buyutipun Gus Mas, buyutipun Gus Dimas. Namanya Syekh Ihsan bin Dahlan, kagungan kitab Sirajul Talibin. Tamriku gadah kitab namanya Manahijul Imdad, syarihun kitab Irsyadul Ibad. Nek ngendika pripun? Nek ngendika wa kullu ruh ma'a rafiqiha. Setiap roh niku memang akan bersama dengan yang dipertemani atau yang corok bahasa gambil sing diboloni. Bolong dia. Orang bisa pisah, nggak bisa lepas. Contohnya ini dalam Quran disebut waruhu Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rohnya Nabi kita itu bersama-sama dengan siapa? Ma'arafiqil a'la, di pertemanan yang VIP. Apa VIP? Buktinya apa? Mayyuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahu a'lamu bi. Maka orang yang taat siapapun, orang yang ibadah siapapun, maka dia akan disertakan pada aulia, para aulia, gitu ya, bersyuhada dan orang-orang saleh. Itu bukti. Maka ma'iyah kebersamaan tadi niku tidak bisa lepas karena kita cinta yang namanya istilahnya SBY Pak, selalu bersama yang paham rak? Paham. Memang kan bersama juga dengan pemiliknya, sebab kita cinta Pak. Terus keberikut niki juga pernah Pak, hadis ini bisa ada yang namanya asbabul wurudnya.
yang disampaikan oleh Syekh Ihsan dalam kitabnya Manahijul Imdad menceritakan tentang ma'iyah itu memang ada apa sejarahnya. Dulu sahabat begitu. Ada sahabat itu bodoh Pak, orang pedalaman namanya Badui, orang Badui ya Pak. Ketika Rasulullah itu berkhutbah di Madinah bersama sahabat, ketika Rasulullah itu cerita tentang yaumul kiamah, maka banyak yang merasa kecewa dengan hidupnya sehingga merana dan menangis. Bagaimana kita untuk punya bekal di kemudian hari di akhirat setelah datangnya kiamat. Lalu orang Badui ini kok malah guyu terus, tertawa terus. Kisah apa cedek-cedek kalau kanjeng Nabi kok goblok. Bahasanya apa toh? Kalau bahasa sini apa toh? Ya gobil. Nggak tahu lah itu, saya nggak ngomong nggak kasar kok. Ini orang Badui itu malah bilang, sahabat bisa kalau kanjeng Nabi diceritani ada cerita tentang yaumul akhir kok pada nangis, apa masalahnya? Jengkel, ada yang nggak suka dengan sahabat itu Pak. Yang satu yang dari pedalaman, kamu gimana? Nabi karena ada percekcokan antara sahabat-sahabat itu dibilang dia itu malah Masya Allah orang ngerti ngomong. Akhirnya Nabi mendengar apa yang dimasalahkan. Ini kata Rasul, panjenengan Rasulullah bercerita tentang yaumul akhir, kita itu merasa belum cukup bekalnya. Saya terus menangis, malah ini guyu tertawa sedikit. Lu kok guyu? Iya, orang itu bodoh. Kanjeng Nabi bodohnya gimana? Kanjeng Nabi kan belum pernah bilang kapan waktunya kiamat. Lu kok nangis? Lu kamu kalau datang sungguhan yang namanya kiamat, apa ada persiapan? Orang yang tadi tidak tahu, saya juga belum persiapan Kanjeng Nabi. Tapi saya mata saya itu takut kapan Kanjeng Nabi, takut balik. Maka telah Kanjeng Nabi terus tanya, kamu persiapannya apa? Kok tanya kiamat datangnya apa? Maka orang bodoh itu jawabnya begini, ma'adatu bikasiri sawmin mustaqatin wa khairima lakin a'dadtu bi hubbillahi wa hubbi rasulih. Kalau betul persiapan apa-apa, saya tidak persiapan apa-apa Rasulullah. Tidak banyak sedekah, tidak banyak salat, tidak banyak kami itu berzikir, tapi hanya satu, saya bersiap-siap untuk datangnya kiamat. Hanya cinta saya kepada Allah, hanya cinta kepada Rasulullah. Maka Rasul itu menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Cinta itu yang mendasari bahwa dia akan bersama, namanya ma'iyah. Sehingga Syekh Ihsan ngendika, al-ma'iyatu sabitatun, kebersamaan itu akan selalu kapan? Fi darid dunya wa fi daril jazai wa fi daril barzakhi wa fi daril jaza. Kebersamaan itu akan selalu di dunia, di yaumul barzakh, penantian sebelum datangnya kiamat, kemudian di akhir yaumul jaza, di hari pembalasan. Maka cinta kita tandanya adalah sering melantunkan suara. Kalau itu ngertos, saya itu tahu Pak, Anda cinta kepada Allah apa tidak, saya bisa ngetes kok sekarang. Tak buktinya Pak, Anda cinta apa enggak, saya tahu. Pengen dibuktikan Pak, cinta apa enggak? Pengen nomor dan ingin enggak? Satu saja. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud.
Mahmudan. Si ngongkon bunyi Allah sapa? Ini Pak sudah tahu aku bahwa anda adalah cinta pada Allah Subhanahu. Saya mau ngakon Allah lho sapa? Allah. Nggak ada. Ini kalimat-kalimat Quran dibaca, ini adalah kalam ilahi, kalamipun Gusti Allah. Seraya anda mengucapkan zikir Allah sebab arep nerokne kedaman karo aku, cukup muni Allah. Itu tanda iman, tanda cinta jenengan kepada Allah. Wis ngono gerangan. Ora usah ditakoni kowe seneng apa ora, wis buktine ngomong Allah kok. Ini Pak Mayah namanya. Dan itu akan selalu ikut bersama kita. Maka satu, Rajab sudah kita aturkan, mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Kemudian hal yang kita khawatir juga kita selalu mengharapkan, tapi dengan jalan kita sering berzikir. Dari hasil karya beliau, insya Allah beliau akan mengenang dan mengingatkan, mendoakan kepada kita. Allahumma. Terus kemudian selanjutnya Pak, ini ada reuni sholat kaitannya roh Rajab, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Pak, dulu ada ke rumah itu orang kita dibuka yang mana Pak copot muncrat silahkan ambil walaupun nggak dipakai, cerita yang anda pasti ada yang menghargai. Sehingga waktu dulu kita nih Pak ada istilahnya mengenang sekaligus sejarah kelahiran perintah sholat. Sudah kita bersihkan jiwa kita melalui zikir, kemudian ada niat mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita siap untuk menerima yang namanya hari lahir perintah sholat. Soalnya apa Pak? Banyak Pak sekarang itu sholat yang mestinya 5 waktu sehari malah diganti 5 hari 1 waktu. Jumat. Jumat. Orang yang yang seharusnya itu 5 waktu sehari, tapi jadinya 5 hari sehari. Jumat. Terima kasih. Itu aja. Mengapa maksudnya? Ini Pak, al-ilmu syai'un wa amaliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu itu adalah sesuatu, secara pengamalannya itu sesuatu yang lain. Tadi sudah kita kenalkan yang namanya zikir. Anda sudah mengikrarkan sendiri orang cantik dengan permen pilih orang cantik. Ini Allah memberikan petunjuk Pak. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu kelihatannya enggak perlu apa-apa, tapi berat. Pak, dengan membawa barang dagangan yang beratnya 40 kilo karena biasa rusak gitu ya. Yang biasa ambil padi ke sawah, bekerja di pasar, ngangkat barang itu kalau 40 kilo biasa, 30 kilo biasa. Tapi serban sama sajadah ada yang 30 kilo apa enggak Pak? Aku tanya Pak, serban Anda dengan sajadah Anda berikut dengan tasbih Anda kalau berangkat ke masjid ada 30 kilo apa enggak Pak? Tapi pertanyaannya, kok ringan barang yang di pasar 30 kilo? Kok tasbih, sajadah, dan serban kok lebih berat dari yang 30 kilo Pak? Pertanyaan saya, janjinya sholat itu berat apa tidak Pak? Berat. Enggak apa-apa kan? Tapi enggak apa nih sholat? Malah kadang-kadang bilang seperti ini Pak, sholat ya masalah, orang sholat ya
Sama-sama dapat masalah lu orang sholat gua yuk pekah nih. Sebab apa? Sebab kalau sholat walaupun berat dan ada masalah, selanjutnya tidak akan ada masalah. Tapi kalau dia tidak sholat ada masalah, selanjutnya tetap masalahnya berlanjut. Karena apa? Tentang sholatnya dipertanyakan. Makanya jangan pernah memilih 5 hari sewaktu. Itu bisa Pak dilihat kok. Saya itu semangat jauh dipanggil Allah apa tidak? Semangat. Mudah Pak. Kalau di desa itu ada orang alit Pak ya, ya kan? Biasanya punya hewan kan, kambing apa, sapi, ya Pak kan? Dia berteriak. Cara bahasa Jawa ini melung-melung, bengok-bengok. Kambingnya itu berteriak mbak-mbak. Kalau dia suka pasti dia ambil yang namanya tempat untuk itu wadah, ya. Aritnya diambil, kemudian keranjangnya apa, kantongnya diambil, dia berangkat ke sawah cari rumput. Tapi masjid di situ ada, ya, masjid namanya masjid apa sih? Al-Muhajirin. Ya. Adzan itu sebetulnya bukan teriak-teriak dari orang doang Pak, tapi itu panggilan yang disebutkan oleh orang adzan, kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia itu benar-benar ngerti akibat orang yang tidak sholat akan jadi adalah sesuatu yang berat, maka dia akan ambil kopiah, ambil yang namanya sarung atau celana, langsung menutup auratnya, berangkat ke masjid. Ini bila ada orang ada. Tapi kalau di desa begitu Pak, malah sapi ini berteriak, kambingnya berteriak, malah yang diambil itu kantong sama aritnya Pak. Berarti yang diperhatikan pedusnya untuk berjawab. Netorwi. Kalau ngomong tinggi itu kan nggak jelas Pak orang ini. Itu karena apa? Tidak punya tanggung jawab. Yes. Nah, contohnya kalau saya mengaji, kalau dicontohkan mau ada orang Pak bertato ke rumah saya, bertato ya, orangnya bertato besar, pakai pakaian you can see Pak, laki-laki bukan perempuan, keleknya gitu, ketiaknya kelihatan itu ketok niku tampak niku geli dia sudah nggak sopan loh mestinya, ya mungkin kita tidak minta dihormati tidak Pak, tapi pantasnya kalau datang ya yang pantas. Kita juga sarungan, kopiah, kemudian pakai apa, lengan panjang. Dia ucapannya apa? Pak Kiai, saya mohon petunjuk. Petunjuk apa? Saya itu sudah lama sowan beberapa kiai, para ustadz, tapi jawabannya belum memuaskan saya. Jawaban itu mau memuaskan apa memang jawab mau dijalankan? Ya sebetulnya mau dijalankan, tapi tidak ada kepuasan. Karena tidak ada kepuasan, saya nggak mau menjalankan bagi. Oh, maaf Mas, kalau datangnya saya disuruh memberi petunjuk, saya ini juga orang bingung. Kamu bingung, orang bingung dimintai petunjuk, kok jadinya bingung? Bingung ketemu orang bingung. Bangun ibadah kan belum tentu Pak. Siapapun orang beribadah yang meyakinkan diterima boleh, tapi memastikan diterima jangan, sebab nggak ada yang tahu. Maka kalau tidak bisa memastikan, maka berusaha untuk selalu beribadah supaya kita kebaikan yang mana yang akan diterima nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kita berdoa hari ini Pak, ini yang diterima. Kadang-kadang waktu maghrib yang diterima, ngerti bisa muka diterima, ya jangan diundang ke duri, nggak mau berangkat, saya dikabulkan yang isya, masa saya berangkat maghrib. Maka nggak tahu, maka istilahnya semangat beribadah. Nah, orang ini aku bilang begini Pak, saya hanya ingin tanya, tapi saya tidak mau memberi petunjuk.
Anda itu sebenarnya siapa? Kemudian untuk apa? Mau kemana? Jawaban di rumah. Jangan dijawab sini. Termasuk bapak-bapak, jawaban di rumah direnungkan. Anda siapa? Untuk apa? Mau kemana? Akhirnya orang ini nangis. Ganti lagi merah ketemu merah, habis baterainya. Terima kasih. Oh, jadi berarti aku konsumsi. Berarti aku Sambil udah tidak Pak. Ya, memang suara saya Pak. Terus saya nggak mau untuk betul-betul saya nggak mau. Sama dia. Saya nggak mau main petunjuk buat. Tapi hanya saya bertanya kepada saudara. Ya. Ganti yang hitam. Untuk dari bersama. Bersama. Mudah-mudahan nggak sama. Ini nggak sama Pak. Sama. Jangan-jangan yang saya. Kemudian lagi bapak karena sungai itu. Tapi terus yang satu itu yang pertama aja kembali lagi ayo dibuang yang kalian daripada kalian mau balik balik dibuangkan yang pemerah tadi ini sebenarnya kereta di sudah oke yang berat tadi yang pertama di sini Pak. Insya Allah itu sudah tapi ini Pak ini kok terus ngaji sampai diperbaiki ya Pak ya orang itu terus menangis Pak. Setelah saya bilang kamu siapa, untuk apa, terus mau kemana. Ini sebetulnya adalah jawaban apa yang saya katakan dari ibu kala. Maka harus berpikir kalian pikir tentu orang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai keturunan Nabi Adam, generasi dari Nabi Adam alaihi salam. Harus tahu siapa Nabi Adam itu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nabi Adam itu khalifah, sebelumnya adalah Badul Jan, diberantas oleh malaikat setelah ada informasi wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Proteslah malaikat karena apa? Sudah berjuang memberantas jin dan bala-balane. Akhirnya malaikat protes, loh kok Allah bikin khalifah? Ini sudah jadi Pak, alhamdulillah, cuma volumenya dikurangi aja, insya Allah terjadi. Lalu terus mengapa kok protes? Kenapa? Merasa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Dia itu sombong, sudah bertasbih, sombong, dia itu sudah melakukan kebaikan, memberantas bangsa jin. Tapi kesombongan itu tidak cukup.
Sebab yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Orang demo itu tidak hanya sekarang, dulu malaikat sudah demo, Pak. Kalau katanya anu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, tapi demonya malaikat itu ketika ditunjukkan yang benar berhenti. Orangnya yang kayak saiki rumongso bener dhewe. Sudah ketemu ya? Nah, kalau nggak dikurangi, terus kemudian ekornya dikurangi dikit saja, insya Allah pun nanti. Yes. Tinggal tunggu. Wah, aku mungkin orang Medan kok. Sebentar Pak ya. Diprotes malaikat. Kalau katanya anu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka setelah protesnya malaikat itu menjadikan Allah itu marah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu itu tidak tahu apa yang saya inginkan. Akhirnya malaikat pun yang tidak berontak, yang berontak, yang protes kepada Allah juga diambil lagi oleh Allah yang taubat tidak. Akhirnya apa? Dibuktikanlah oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha al-ayata. Ternyata Pak, manusia ingin beramal, ingin berbuat, awalnya seperti Isra Mi'raj itu diisi hatinya, diisi pikiran dan perasaannya itu dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahu 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Kalau malaikat memang betul-betul kamu yang benar, maka tunjukkan apa yang saya ajarkan kepada Adam. Akhirnya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sudah. Dan maka saya bertanya, orang itu tadi saya tanya ketika datang ke rumah, kamu sebetulnya siapa? Adalah anak Adam yang jadi khalifah. Kalau itu bisa dari Pak, terus terang siapapun orangnya di mana saja berada, dia akan mendasari penciptaan pribadinya menjadi khalifah. Tangan panjang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tangan artinya tangan yang kita artikan seperti tangan kita, akan tapi Allah punya perintah, Allah punya larangan, Allah punya komitmen, Allah punya syariat, itu akan dijalankan dengan sepenuhnya, dengan didasarkan dengan ilmu. Mengapa sekarang kok jadi demikian? Jelas ilmunya mungkin belum ada. Kembali, wa amaliyatul ilmi syai'un akhar. Sedang pengamalan ilmu itu sesuatu yang lain. Maka pengenalan zikir, pengenalan dengan ibadah, wa may yaqtasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Ketika dia sudah mendapatkan petunjuk, maka ilmu yang dia dapatkan akan dipangejawantahkan atau diamalkan sesuai porsinya, Pak. Itu pasti. Lagi perintah sholat, maka dia akan sholat. Ilmunya apa sholat? Ini Pak, saya kenalkan. As-salatu imaduddin wa jaddu mabani al-islamil khamsi ba'da syahadah. Wa mahalluha min ad-din mahallu ra'sin al-jasad fa kama annahu la hayata liman la ra'salahu wa kadzalika la dina liman la salata lahu. Pak, salat itu seperti kepala bagaikan orang yang hidup. Maka ngaku Islam harus ada salatnya. Maka kalau ngaku hidup harus ada kepalanya. Maka kalau orang kadang sholat, kadang orang sholat, berarti ya kadang punya kepala, kadang ini betul loh. Maka waktu Isra Mi'raj itu Nabi itu pernah melihat orang yang dipukul kepalanya pakai batu, pakai besi. Kan kalau bahasa Jawa Pak, siiran dari guru saya, dari mbah saya nih, namanya Abdurrahman Sidik, itu memberi siiran kepada saya. Kanjeng Nabi nuli pirsa sirai wong kang kinodo nganggo wesi sarta sela nganti ajur tatan rupa nganggo wesi sarta sela
nganti ajur tekan rupa. Nabi pernah melihat dengan malaikat Jibril waktu Isra Mi'raj adalah orang yang dipukul kepalanya dengan batu, dengan besi, setelah dia itu hancur kembali pulih lagi. Yang dipukul bukan perutnya, bukan kakinya, bukan tangannya, tapi kepalanya. Iku dadi perlambange wong kang gampang salate, apa dene yen kon ngaji besok wae semayane, apa dene yen kon ngaji besok wae semayane. Itu tandanya siapa? Orang yang tidak atau orang yang mengabaikan perintah untuk datang pengajian juga besok sajalah, tidak sadar-sadar, hanya dia itu istilahnya janji-janji tapi tidak pernah datang. Ayo Pak, sholat biar ngantuk sekali aja. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasir habibillah, sholatullah salamullah ala yasir habibillah. Jadi ilmu syai'un wa amaliyatul ilmi syai'un akhar. Amal itu berbuat dengan ilmu adalah sesuatu yang lain. Kalau toh dia berat, maka ditunjukkan namanya mas'ul. Mas'ul itu tanggung jawab. Sesakit apapun Pak, kalau memang punya uang, dia akan berangkat cari obat. Setelah cari obat, dia akan menerapkan cara pengobatan yang benar. Seperti orang punya ilmu, maka dia akan menjalankan, dan cara menjalankannya pun harus dengan porsi masing-masing. Dan dia tidak akan merasa berat dan sulit karena bekalnya sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Makanya kalau sudah ngertos, sudah tahu bahwa dia dipukul kepalanya. Sebab Pak, orang cantik di kepala Pak, ya, orang yang ganteng juga di kepala, nggak ada di kakinya ganteng enggak, cantik di pantatnya juga enggak. Kalau kita sudah lihat wajahnya, wah alhamdulillah kok cantik, dia akan ikut Pak. Tapi kalau Masya Allah, foto saja, foto aja dulu. Kalau tes ijazah, maka sekarang nggak bicara ijazah palsu Pak. Nggak ada yang sekarang diributkan itu adalah fotonya Bapak Kaisi Kile Coklat. Yang diributkan itu foto yang memang ada kepalanya. Maka kalau orang hidup pasti ada kepalanya. Jangan pernah mengatakan saya hidup kalau tidak ada kepalanya. Demikian juga orang, saya Islam nggak pernah sholat, atau mungkin sholatnya gimana? Hari itu waktu ya. Ya mungkin kadang punya kepala, punya tidak Pak. Ini kadang sholat, kadang tidak, ya kadang punya kepala, kadang wah Pak Kiai ngapusi mau nggak begitu. Akhirnya apa? Kalau sudah dia itu tahu bahwa akibatnya akan berdampak demikian, insya Allah sesulit apapun dia akan menjalankan. Karena mas'ul itu ditekan, dimotivasi karena ada rasa tanggung. Berat-beratnya orang bekerja, dia akan tetap melaksanakan pekerjaannya. Bila punya istri, punya suami, landing atau normalnya dia akan tanggung. Seperti yang tidak tanggung jawab dan tidak ngerti akibat itu seperti siapa? Itu Pak. Tadi di sini kan ada kucing, itu bahasa Indonesianya apa? Ngaung. Upah. Kucing lewat sini Pak, maksudnya kan malu, dia nggak pakai baju kan lewat sini tadi, nggak pakai baju, nggak pakai celana, malah dia berhenti terus makan milik Bapak. Itu kan karena dia tidak kenal akibat. Saya pernah Pak ngaji di Kebumen aja, pulang itu di jembatan di tengah itu ada kucing yang sedang dia itu menikmati bungkus sate.
Ketika mobil saya datang, itu dia nggak lari, makan aja, makan. Aku turun, kok ada kucing, tolong singkirkan. Setelah disingkirkan, aku tanya kali sing nyopir, itu sopir, Pak, tadi kucing makan apa? Bungkus sate. Oh, enakan bungkus sate daripada tabrak motor mati. Itu kucing kan gak kenal akibat. Orang pun juga begitu, ilmu punya, kemudian ingin mengamalkan juga, tapi karena tidak didorong dengan yang namanya akibat atau mas'ul yang ada dalam ilmu menjadi tingkah laku itu, maka dia akan diabaikan apa yang menjadi perintah. Dia lupa kalau jadi khalifah untuk apa dia berbuat, sedangkan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu itu akan semuanya mempertanggungjawabkan masing-masing. Kalau tadi Pak, maka oleh karena itu saudara-saudara, bagian dari kita adalah zikir yang kita amalkan dengan istighotsah ya misda. Mohon untuk kita lestarikan, barangkali kita siarkan, mudah-mudahan menjadi tambah-tambah barokah. Kemudian rojab yang kita peringati, mudah-mudahan kita juga dapat barokah. Yang kita hauli selalu mendoakan kita semua sehingga kita dilibatkan kebaikannya sekaligus diajak bersama dalam kenikmatan kehidupan wonten akhirat. Allahumma bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna wa masyayikhina, khususan Syekhina Abdul Malik Ihsan sahib al-ijazah istighatsah ya misdal Ihsan Jabas Kediri. Allahumma ya Allah, لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا عائلا إلا أغنيته ولا فسدا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عظما إلا خدرته ولا تصديقا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيته ويسرته فإنك تحت السبيل وتجهل الكثير وتغني الفقر يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تقبل الله منكم walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak jangan berdiri dulu. Al-Masjid Syekhina Ki Haji Agus Ujang berdiri di sini, nanti Bapak dari arah kiri beliau salaman terus menawi ngersakaken kundur silahkan. Dari kami subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak jangan berdiri dulu. Al-Masjid Syekhina Ki Haji Agus Ujang berdiri di sini, nanti Bapak dari arah kiri beliau salaman terus menawi ngersakaken kundur silahkan. Dari kami subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bapak-bapak yang sudah salaman, silakan menikmati hidangan yang disediakan. Muhammad ya Rushal Qafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Rushal Qafiqaini ya Muhammad ya Muhammad
bagi yang sudah musafahah untuk menikmati hidangan yang disediakan, dan apabila nanti akan disambung setelah menikmati hidangan foto-foto, dipersilakan. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا اختفت منه البدور أشرق